Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja kebijakan moneter Islam. Yang pertama, pengertian kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik dalam mengatur jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi yang lebih baik adalah meningkatnya output, keseimbangan ataupun terpeliharanya stabilitas harga sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi mereka harapkan dapat tercapai. Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaan secara prinsip, moneter syariah berbeda dengan yang moneter konvensional, terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Selanjutnya, sasaran kebijakan moneter. Sasaran sistem moneter dapat dilihat dari sasaran atau tujuan kebijakan moneter. Pada dasarnya, intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dari segi kebijakan dapat dibedakan dalam dua bentuk kebijakan utama, yakni kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dari otoritas moneter yang pada umumnya bertujuan untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai mata uang dan mendorong pertumbuhan dan kelancaran produksi guna meningkatkan taraf hidup orang banyak. Yang membedakan antara kebijakan moneter konvensional dengan kebijakan moneter Islam terletak pada mekanisme dan penggunaan instrumen kebijakan moneter dalam mencapai target moneter. Pada dasarnya, sasaran atau tujuan kebijakan moneter Islam akan sangat luas sekali. Namun, setidak-tidaknya sasaran tersebut antara lain yang pertama, kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, keadilan sosioekonomi dan pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan. Yang ketiga, stabilitas nilai tukar mata uang. Yang keempat, mobilisasi investasi dan tabungan untuk pembangunan perekonomian. Yang kelima, memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan. Umar Chapra mengungkapkan bahwa sasaran primer berdasarkan kebijakan moneter pada ekonomi Islam terdiri berdasarkan tiga bagian berikut. Yang pertama, tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, keadilan sosial ekonomi dan pemerataan penyaluran pendapatan dan kekayaan. Yang ketiga, stabilitas nilai mata uang. Strategi kebijakan moneter Islam. Terkait dengan pemahaman tersebut bahwa Bank Sentral khususnya di Indonesia sebagai otoritas moneter dalam menerapkan kebijakan moneter dan sistem keuangan ganda dapat melakukan langkah-langkah strategis berikut ini. Yang pertama, menentukan instrumen kebijakan moneter Islam yang tetap berada dalam kerangka sistem keuangan ganda dengan satu otoritas yang sama. Yang kedua, memformulasikan kebijakan moneter yang inovatif, tidak hanya berfokus pada jumlah uang yang beredar, melainkan juga fokus pada aktivitas di sektor real. Yang ketiga, meningkatkan upaya untuk menentukan rangkaian kebijakan dan instrumennya yang sesuai dengan kondisi dua financial system. Yang keempat, membangun infrastruktur pendukung untuk diterapkannya kebijakan moneter Islam dengan instrumen-instrumennya yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, melakukan pendekatan untuk dapat menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung keberlangsungan kebijakan moneter Islam. Yang terakhir, mendorong peningkatan skala industri keuangan dan perbankan Islam sehingga kebijakan moneter Islam yang dibentuk akan menjadi efektif. Aplikasi instrumen moneter Islam. Ada tiga instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Yang kedua, fasilitas diskoto. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Yang keempat, imbauan moral. Adapun instrumen moneter syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlying-nya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam.